kami Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami mau dengar pada pagi hari. Sebab Engkau Allah yang besar, tiada satu pun di kolong langit ini yang mampu, yang seperti Engkau berdamai, sanggup melakukan segala hal, bahkan menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Kau Allah yang besar, Kau tetap menjadi Allah yang besar, yang ajaib, yang heran dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu, berkat-Mu sungguh membuat kami terkagum. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan kami memuliakan Engkau Tuhan yang hidup. Masa-masa amat pujian ini kami beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami muliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dengan segenap hati mohon pujian ini dapat ku beri kemuliaan dan hormat. Kami akan pujian dan sembahkan di hadapan pagi hari. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku adukan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Dan kita semua berbakti kepingin di hadapan Tuhan hari ini. Tiada seperti Mari angkat
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kembali lagi kami boleh berkumpul di tempat ini, merayakan Tuhan tentang kenaikan Engkau ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau mempersiapkan tempat bagi kami, dan ketika kami dijemput, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu kami, menekan kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancur, dan kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tolak, kami tangkis ke dunia kekelaman, tertarik dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saatnya, pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Iya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ada beberapa ayat yang saya bacakan, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya ulangi ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan.
Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, hari ini kita merayakan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, merayakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Ya, ada satu hal yang saya mau kita bahas pada pagi hari ini tentang kedatangan Tuhan. Ya, kita mau melihat di sini bahwa ketika Tuhan datang, yang pertama dia datang, dia lahir sebagai manusia, benar? Dia lahir dan dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Nah, ketika dia datang nanti, dia datang dalam awan. Untuk apa? Menyongsong kita, menjemput kita. Nah, dan yang ketiga, ketika dia datang yang kedua kali, dia datang, dia turun ke bumi dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dalam kitab Zakaria 14 mengatakan bahwa Bukit Zaitun itu tanahnya masuk jadi lembah. Lembah bukan lembah yang kecil, tetapi menjadi lembah yang besar. Nanti kita akan lihat ke sana. Nah, garis besarnya bahwa hari ini kita mau melihat bahwa dengan cara yang sama Tuhan datang untuk apa? Menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang bertahan sampai pada akhir. Kenapa demikian terjadi? Kalau kita perhatikan, ada 7 tahun kesusahan besar. Dalam kitab Daniel dikatakan bahwa 1 kali 7 masa. Dalam 1 kali 7 masa itu ada kesusahan yang besar. Dibagi dalam 2 tahap. Yang tahap pertama, dalam 1 kali 7 masa itu, bahwa itu tahap damai. Tetapi masuk tahap kedua, Antikris mulai menyatakan diri, dia sebagai Tuhan besar. Dan itu kita akan sulit. Nah, gereja Tuhan tidak akan masuk ke sana. Kenapa? Karena gereja Tuhan sudah apa? Sudah dijemput, sudah ada bersama dengan Tuhan. Siapa gereja Tuhan ini? Saudara dan saya. Kita orang-orang yang tekun, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu tidak akan masuk. Nah, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu di Satu Tesalonika dulu. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat mulai dari ayat 16. Ya, sampai dengan 18 saya akan bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, perhatikan baik-baik ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan berarti apa? Kita yang pergi mendapatkan Tuhan. Amin. Kita diangkat dan kita akan pergi mendapatkan Tuhan.
Nah, itu yang terjadi, sesungguhnya terjadi. Terjadi itu pada waktu mana? Sebelum 1x7 masa itu berlangsung. Berarti apa? Gereja Tuhan tidak masuk masa aniaya. Siapa yang mau masuk masa aniaya? Ada yang mau masuk? Kira-kira ada yang mau masuk? Mau belanja aja susah, nggak bisa. Ya, mau belanja aja semua harus pakai tanda. Punya barcode, punya chip, dan dia harus melewati itu semua. Nah, gereja Tuhan, tapi ada banyak orang yang masih percaya bahwa mereka akan masuk masa yang sukar sulit itu. Kalau saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya nggak mau masuk masa yang sukar. Karena masa yang sukar sulit itu bukan untuk gereja, tapi itu dipersiapkan untuk apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel yang tidak percaya Tuhan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat bangsa Israel itu akan terjadi. Ketetapan ini untuk bangsa Israel, bukan untuk gereja Tuhan. Dia belum muncul, antikris sudah ada, tapi dia belum muncul. Kenapa dia belum muncul? Karena ada sesuatu yang menahan. Siapa yang menahan? Gereja Tuhan yang menahan. Kenapa? Setiap orang percaya, setiap gereja Tuhan, setiap hari berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi dia belum bisa muncul. Ketika itu gereja Tuhan sudah diangkat, baru dia muncul. Nah, kita lihat lagi ayat yang demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya. Jadi bisa dimengerti, ada yang mau masuk menunggu sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ada yang mau masuk ke sana. Saya tidak mau, tetapi saya mau menantikan Tuhan menjemput kita, sehingga ketika Tuhan datang dalam awan, di situ dia berkata bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka bangkit, tapi mereka belum bisa naik. Nanti tunggu kita semua sama-sama, baru sama-sama naik ke surga. Nah, di situ dikatakan ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ketika Tuhan datang menjemput gerejanya, dia tidak menjejakkan kakinya di bumi. Dia tidak turun ke bumi, tetapi dia ada di atas awan. Amin. Amin. Dia ada di atas awan. Dia menantikan kita. Kita datang dan dia menunggu kita, dan kita semua akan terangkat. Orang yang tinggal, yang tidak diangkat, mereka akan masuk dalam masa yang sukar sulit. Dalam 1x7 masa, dalam 7 tahun. Setelah 7 tahun itu, 1x7 masa itu berakhir, baru Tuhan turun bersama dengan orang percaya tadi untuk memerintah. Ya, coba kita lihat dulu dalam Zakarias. Kitab Zakarias pasal 14. Ya. Ayat 4.
Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, bergeser ke selatan. Berarti apa? Ketika Tuhan datang, kakinya sebesar apa? Dan terjadi lembah yang besar. Satu bukit, sebelah bukit itu dia bergeser ke mana? Ke utara, dan yang sebelah lagi ke selatan. Itu yang terjadi. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri dari gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allah akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Berarti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak ada di sana. Kita bersama dengan Dia nanti akan datang kedua kali itu. Untuk apa? Untuk memerintah 1000 tahun lama, 1000 tahun damai. Itu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita lagi masih nyanyi, masih khotbah, atau masih doa berkat, dan juga itu kita bilang Tuhan datang kedua kali. Bukan itu, tetapi Tuhan datang dalam awan menjemput kita. Itu yang sangat penting. Untuk apa? Untuk kita kerjakan, sehingga kita tidak salah dalam statement kita, dalam khotbah kita, dalam nyanyian kita. Nah, perhatikan di situ, kita lihat lagi di dalam 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7 dan 8. Ya. Satu Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Sorry, bukan 1 tapi 2 Tesalonika. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perhatikan di situ ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahannya, apa yang masih menahan antikris itu, si pendurhaka itu tidak muncul, belum boleh muncul. Bukan dia belum boleh muncul, dia belum boleh muncul secara terang-terangan. Tetapi rohnya sudah mulai bekerja, roh kedurhakaan, murtad sudah mulai bekerja.
di mana-mana. Hari-hari ini kita dengar berita, kita lihat medsos dan semua, banyak berita orang mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi banyak orang mulai datang berbondong-bondong untuk memberi diri dibaptis. Saya ingat kemarin Michael bicara dengan Michael di Amerika, dia kasih tahu bahwa sekarang gereja di Amerika penuh. Kenapa gereja di Amerika penuh? Terjadi kejadian di LA bahwa kebakaran yang begitu besar dan api itu tidak tahu muncul dari mana, dan api itu tidak bisa dipadamkan. Berhari-hari tidak bisa dipadamkan, dan dia datang dan dia menghanguskan semua apa yang dia lewati. Nah, hari itu membuka mata banyak orang, membuka mata untuk mereka sadar, dan mereka melihat bahwa ada rumah-rumah orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak ikut terbakar, sekelilingnya terbakar, tetapi ada rumah-rumah yang aman dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Dia boleh artis, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, seluruh asetnya aman dalam pemeliharaan Tuhan. Semua sekelilingnya hangus, tetapi dia tetap berdiri. Nah, itu membuktikan bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita minta pemeliharaan Tuhan, kita minta penjagaan Tuhan, Tuhan akan jaga. Apapun yang terjadi, kita tetap berdiri teguh, kita aman, kita melihat segala properti kita aman. Ya, api pun tidak mau meliriknya. Amin. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, Michael bilang hari-hari ini gereja penuh. Kenapa gereja penuh? Orang mulai sadar dan mulai mencari Tuhan. Dan saya melihat beberapa video itu mengatakan banyak orang mulai minta diri untuk dibaptis, memberi diri mereka untuk dibaptis. Dibaptis di mana? Bukan di kolam renang, tapi dibawa ke laut untuk mereka dibaptis. Hari-hari ini orang mulai sadar, orang mulai dengan kejadian itu bahwa banyak orang mulai takut mati. Ya, banyak orang mulai takut mati. Api tidak bisa dipadamkan. Kira-kira kalau itu terjadi di sekeliling kita, bagaimana? Apa ini? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita tidak takut Tuhan, api itu akan memburu. Seperti api itu punya mata dan dia memburu setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap aset-aset kita dihancurin. Tetapi bagi orang yang berharap sama Tuhan, orang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang selalu menjadi anak Tuhan, yang setia, dia akan aman. Tuhan akan jaga dia. Amin. Tuhan akan jaga dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik di situ, ada sesuatu yang masih menahan. Sehingga apa? Siapa yang menahan? Gereja Tuhan yang menahan. Sehingga kedurhakaan itu belum boleh muncul. Siapa kedurhakaan itu? Dialah antikristus. Nama lain dari antikristus. Dia belum boleh nongol, dia belum boleh muncul. Nanti gereja Tuhan sudah diangkat, baru dia muncul di sana. 3,5 tahun pertama, dia buat perjanjian damai dengan bangsa Israel. Masuk 3,5 tahun kedua, mungkin itu bait Allah akan dibangun dengan cepat. Ya, tentunya akan dibangun pada tempat di mana bait suci itu berdiri pertama. Kenapa? Antikris sudah menguasai seluruh dunia dan gampang aja dia robohkan. Ya, tetapi kalau sekarang siapa yang berani pergi untuk gak masuk aja dan buat onar aja di sana akan jadi masalah besar. Ya toh? Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kalau antikris yang berkuasa,
Dia yang memimpin. Dalam 3,5 tahun damai, dia akan membangun kembali dengan cepat. Nah, dia mempersiapkan diri dan dia akan duduk di sana dan menyatakan diri bahwa dia sebagai Tuhan. Dan ini hati-hati, karena apa? Gereja Tuhan kita sudah tidak di sana. Kita tidak ada lagi di sana. Nah, orang-orang yang akan diangkat adalah orang-orang yang setia sampai pada akhir. Ya, kita yang diangkat adalah kita yang setia sampai pada akhir. Mari kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, sehingga ketika Tuhan datang dalam awal, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya Tuhan, hanya Bapa sendiri yang tahu kapan itu terjadi. Yesus pun datang. Tuhan Yesus pun datang. Hanya Bapa yang tahu. Jadi gak ada seorang pun yang tahu. Orang yang dekat dengan Tuhan itu pun mungkin hanya dikasih dia punya apa? Kalau dalam ujian, sebelum masuk ujian biasanya dikasih apa? Kisi-kisi. Tetapi orang percaya pasti tahu kapan Tuhan datang. Orang yang percaya. Karena apa? Rahasia kerajaan surga itu akan dibukakan buat kita, gereja Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan membuka rahasia-rahasia kebenaran, sehingga kita mengerti, kita mempersiapkan diri lebih lagi. Nah, di situ ayat 7 berkata bahwa apa? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Dia sudah mulai bekerja, murtad di mana-mana, ya, kejahatan di mana-mana sudah mulai terjadi. Itu yang sudah mulai terjadi hari-hari ini. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, akan terjadi. Yang pertama dalam 2 Tesalonika 2 ayat mulai dari ayat 6 ini, kalau kita mau lihat, kita akan simpulkan bahwa yang pertama itu terjadi murtad. Setelah murtad terjadi, orang-orang yang setia, gereja Tuhan ini akan diangkat. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang mulai beralih. Ya, banyak orang mulai murtad, meninggalkan Tuhan. Tetapi banyak orang juga yang mulai datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita ada di pihak yang mana? Kita mau tetap setia atau kita mau ikut dalam kondisi-kondisi dunia hari-hari ini? Itu ada keputusan, ada dalam tangan kita. Hari ini kita melihat bahwa kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, hari ini kita merayakan bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, dengan cara yang sama, Dia akan datang menjemput gereja. Jadi ada yang mau masuk kedatangan kedua, mau menantikan Tuhan pada kedatangan kedua. Kalau saya nggak mau, karena apa? Kedatangan kedua itu masa yang suka, masa yang suka. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk menunggu kita dijemput. Amin. Menunggu kita dijemput, suka atau tidak suka, Tuhan pasti datang menjemput kita. Ya, masih ada yang kecewa,
masih ada yang sakit hati, masih ada yang iri hati, lepas, kasih tinggal, bertobat, selesaikan itu, sehingga itu tidak menghambat kita untuk kita dijemput. Ya, itu tidak menjadi hambatan kita dijemput. Jadi persiapkanlah hidup kita, persiapkanlah diri kita baik-baik, sehingga ketika Tuhan datang dalam Allah, sangkakala Allah berfirman, Tuhan turun dari surga dan kita semua akan dijemput. Ya, kita akan menyongsong Tuhan, kita akan diangkat dan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi segala yang kita pakai, kemuliaan kita pakai, kekayaan apapun yang kita pakai hari ini, semua akan tertinggal. Kita akan diubahkan dalam satu tubuh yang itu yang namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan punya tulang, punya darah, punya segala macam, seperti tubuh biasa. Tetapi dia akan menembus segala apapun juga. Tidak ada yang dapat menghambat. Ketika Tuhan Yesus ketemu murid-muridnya dalam ruangan tertutup, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah mereka. Dia terhalang, dia tidak terhalang. Seberapa tebal temboknya, seberapa tebal bajanya, dia tidak pernah terhalang. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita semua akan diubahkan dan kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya mengingatkan kita semua bahwa hari ini kita merayakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan dia akan datang dengan cara yang sama. Untuk apa? Menjemput kita semua, menjemput gereja. Gerejanya itu gereja yang kudus dan aman. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berarti apa? Kita harus mempersiapkan diri lebih lagi. Masih ada rasa hati yang tidak enak antara satu dengan yang lain. Selesaikan, bereskan. Jadi kita tidak punya embel-embel apapun dalam hidup kita. Ya, sehingga Tuhan datang, dia tidak mendapati kita cacat dan celah. Amin. Amin. Ini berat. Ini berat. Oleh sebab itu, bukan mempersiapkan diri ini sehari saja, tidak, tetapi berhari-hari yang ada di depan. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Bukan tidak ada gangguan, bukan tidak ada hambatan. Pasti ada hambatan, pasti ada gangguan. Tetapi bagaimana kita memprotek diri kita, memprotek hidup kita, karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita bilang kita iman, kita percaya dengan Tuhan, berarti apa? Kita harus punya ketetapan hati yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Amin. Amin. Kita punya ketetapan hati yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kenapa? Yang kita pegang adalah firman. Yang kita pegang adalah firman Tuhan. Kita tidak pegang yang lain. Kita tidak pegang tentang dongeng atau cerita-cerita waktu lalu, cerita-cerita nenek moyang, bukan itu. Tetapi kita pegang firman itu. Tuhan mau supaya apa? Kita pegang firman Tuhan. Tahu firman, lakukan, terima firman itu dengan iman, lakukan, kerjakan firman itu dalam hidup kita. Maka itu kita akan menjaga. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya sering katakan kita baca firman Tuhan, mau mengerti dan tidak mengerti, tetap kita baca, kita pelajari,
Kalau tidak mengerti, 1 kali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, diulang, dan diulang. Supaya apa? Kita mengerti. Kalau sampai tidak mengerti pun, kita berdoa minta Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus pasti buka singkapkan itu buat kita. Supaya apa? Kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Terus dan terus dan terus. Kalau kita mengerti dan kita mengerjakan itu, Tuhan datang, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Nah, ini mempersiapkan diri kita ini bukan hal yang mudah. Saya katakan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tapi ada harga yang harus kita bayar mahal di sana. Tetapi bagaimana Tuhan mau kerelaan hati kita untuk mau bayar harga itu. Ketika kita mulai dekat dengan Tuhan, banyak orang akan mengejek kita. Sok suci, Bapak Pendeta, mulai diolok, diejek dan segala macam. Tetapi kembali pada kita, terganggu dengan mereka? Tidak. Jangan pernah terganggu dengan mereka. Ya, tahu firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Kita kerjakan firman Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita tidak akan pernah aman. Kenapa? Iblis cemburu. Dia akan cari berbagai macam cara untuk membuat kita berbalik, kembali kepada dia. Kenapa? Dia kehilangan pengikutnya. Ya, iblis akan kehilangan pengikutnya ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin mencari cara untuk apa? Menghancurkan kita. Firman Allah berkata, dia berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelan. Dia masuk keluar rumah, dia masuk keluar mall, dan dia cari orang yang dapat ditelan. Tuhan tanya, iblis kau dari mana? Saya lagi berjalan keliling, lihat-lihat dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain. Nah, itu yang terjadi, itu yang dia lakukan. Nah, dia dapatin kita lagi sakit hati. Kita dari bulan-bulan, dia semakin kipas. Ayo terus, ayo lakukan. Memang itu orang kurang ajar. Terus aja dia kipas. Supaya apa? Kita tambah marah, kita tambah sakit hati, kita tambah emosi. Jangan pernah. Sebab firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Roh-roh jahat juga. Melawan mereka, penguasa-penguasa. Nah, ini yang harus kita lawan. Perangi dia dengan iman. Tuhan bilang, berdirilah teguh, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Berdiri kokoh, berdiri teguh. Berarti apa? Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tidak goyah, kita tidak gampang diombang-ambingkan. Nah, ini ketika itu terjadi, iblis tidak punya kesempatan. Karena kita sendiri tidak membuka celah untuk apa? Dia masuk dan dia mengobok-obok kita. Dia menghancurkan kita. Masih ada yang sakit hati? Saya rasa di sini tidak ada, di luar sana terlalu banyak orang yang sakit hati. Tontonan-tontonan kita itu penuh dengan segala bully dan segala macam. Nah, itu mesti kita seleksi tontonan kita sehingga kita tidak terpengaruh. Banyak yang lihat tontonan dan mulai mengikuti.
Tetapi kembali pada kita. Kalau kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang teguh, kita tidak gampang digoyahkan. Oh, ternyata firman Tuhan betul. Firman Tuhan bilang begini, tontonan kita bilang begini, dan itu ada di dunia yang nyata. Nah, tapi kalau kita tidak begitu, nah kembali lagi pada kita. Berdirilah kuat, berdirilah kokoh, berdirilah teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kerjakan itu, kita tahu bahwa kita ada dalam jalur yang benar. Amin. Kita ada dalam jalur yang benar, sehingga kita tidak gampang untuk dihancurkan. Kita bukan orang-orang anak-anak gampangan yang siap dihancurin. Karena apa? Kita sudah melewati proses Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah melewati proses Tuhan, jangan biarkan itu menghancurkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita lanjut lagi. Di situ dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Berarti apa? Ketika dia mulai menyatakan diri dan dia mulai memerangi bangsa Israel, Tuhan sendiri akan turun dan menghancurkan. Dan itu yang terjadi. Dan walaupun ini untuk bangsa Israel, tetapi imbasnya pasti akan lari dan kena kepada kita juga. Walaupun kita begitu jauh dari Israel, tetapi imbas. Bapak Ibu pernah lihat hari-hari ini, Bapak Ibu lihat bahwa ketika Donald Trump kasih naik sekian persen dari impornya, apa yang terjadi? Semua goncang. Bukan hanya Cina, tetapi Indonesia pun goncang. Ya, seluruh dunia kena imbas. Satu kejadian di mana kita pun pasti akan dapat imbas. Nah, oleh sebab itu kembali kepada kita, pegang teguh firman Tuhan, jangan pernah goyah. Apapun yang terjadi, tetap dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin. Ini Bapak pegang semua. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita bilang kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mendukung kita. Kenapa kita mesti takut? Ya, tinggal kita berseru sama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak. Jadi di situ dikatakan bahwa murtad dulu terjadi, baru terjadi pengangkatan. Murtad sudah terjadi, tinggal menanti waktunya. Kita diangkat, anak Tuhan akan diangkat, orang percaya akan diangkat, gereja Tuhan akan diangkat. Baru ketika pengangkatan itu terjadi, baru muncul manusia durhaka dan berkuasa. Dia akan berkuasa. Baru setelah itu terjadi hari Tuhan. Hari Tuhan, Tuhan datang yang kedua kali. Hari Tuhan itu bukan hari yang gampang. Hari Tuhan itu hari yang sulit, hari yang sangat-sangat sukar. Hari Tuhan itu hari yang sangat mengerikan. Coba kita lihat dalam kitab Yoel dulu. Yoel pasal 1. Yoel pasal 1 ayat sampai dengan ayat 15. Ya. Wahai hari itu,
Sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kita lihat pasal 2, mulai ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun temurun pada masa yang akan datang. Jadi hari Tuhan itu hari yang sangat-sangat mengerikan. Siapa yang mau masuk hari Tuhan? Tidak ada yang mau masuk hari Tuhan. Hari yang sangat sulit, hari yang sangat sukar. Nah, oleh sebab itu, mari persiapkan hidup kita sebagai orang-orang yang luar biasa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan yang kudus dan aman. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara firman, tapi mari Engkau terus berbicara firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau terus berbicara kepada kami masing-masing, Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari yang sulit, tapi kami percaya kami ada bersama-sama dengan Engkau, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ambil waktu kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Apapun yang mengikat dalam hati kita, apapun yang mengganjal dalam hati kita, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ada yang masih iri hati, ada yang masih suka gosip dan segala macam. Mari tinggalkan itu semua. Jangan simpan sakit hati, itu akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi kita lepaskan sakit hati, kita serahkan sama Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan bebaskan saya, sehingga kami tidak mengalami hal yang buruk, kami tidak mengalami hal-hal yang buruk, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk melepaskan kami, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk membawa kami keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan dahsyat. Ini kami Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau angkat setiap dosa kami. Engkau angkat setiap pelanggaran kami. Engkau angkat setiap persoalan kami. Engkau angkat setiap masalah yang kami hadapi. Kami bawa dan kami taruh di dalam tangan kasih. Sebab firman Tuhan berkata, marilah padaku semua kita yang lesu dan letih, lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan saat ini Engkau telah pulihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur
buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami. Kami tidak mau menantikan hari Tuhan, tetapi kami mau datang dan memberi diri kami untuk dipulihkan. Ketika kami dipulihkan, Engkau datang dalam awan menjemput kami Tuhan. Kami akan menyongsong Engkau Tuhan di awan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian Tuhan tolong pengharapan. Haleluya.
firman yang hidup bagi kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara dan Engkau terus berbicara dalam hidup kami masing-masing. Engkau mengingatkan kami sehingga kami tetap waspada, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Karena itulah kami mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu Tuhan. Dan Engkau datang menjemput kami dan kami akan menyongsong Engkau di atas awan Tuhan.
Oh, terima kasih Bapa, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua, dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati kami semua yang di rumah yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, berkati kami semua yang mendengarkan video ini di kota-kota dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru, Engkau membakar hati kami, sehingga kami terus mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika Engkau datang, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Silakan kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan semua. Haleluya. Kita mau berdoa. Mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang kami telah persiapkan ini Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan lawatan-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami, apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik yang saat ini kami memberi di tempat ini, maupun yang ditransfer pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Bukan tidak ada Ibu Rani, ada Michael, oh ada Papi, oh iya, minggu besok tetap ibadah sebagaimana biasa, ada yang disertai pada raya yang disertai perjalanan kudus, karena besok tanggal 1 ya, tanggal 1 kita tetap ada di sini. Apa lagi? Ada lagi? Oh, gak ada. Bapak Bri, Osya, gak ada. Oke. Jadi minggu besok tetap kita beribadah hari Minggu. Hari ini hari Kamis. Berarti hari Minggu tinggal Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti ada 3 hari, 2 hari akan kita lewati besok. Jadi jangan salah, jangan berkata bahwa hari ini hari Minggu. Jadi kita lewat begitu saja. Nah, oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih
Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Hamba telah selesai berbicara dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, komol kecelakaan apapun di jalan. Kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, Engkau berjalan bersama kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, sehingga kami aman dalam pemeliharaan Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hidup kami taruh di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun kami. Tuhan tolong kami dalam berbagai macam hal yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di masa-masa yang sukar ini. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati kami dengan ajaib Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kondisi lagi sulit, lagi sukar, tapi kami percaya Engkau terus tetap memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, apapun pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau tetap memberkati kami, bahkan di hari-hari yang ada di depan. Tuhan, Engkau terus memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masuk dalam ujian Tuhan, atau yang sudah selesai kemarin, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ajaib, Tuhan berkati dengan dahsyat, Tuhan berkati dengan luar biasa, dengan kepintaran, kemampuan untuk menyelesaikan setiap soal-soal yang mereka hadapi pun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk memberkati bangsa kami ini Tuhan. Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua komponen para pejabat yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada di bawah mereka. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka memimpin dalam takut akan Engkau. Mereka memimpin hanya bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, dan biar bangsa ini boleh keluar dari kondisi-kondisi terburuk sekalipun Tuhan bisa menghadapinya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya, haleluya. Bapa, terima